Suara yang terabaikan. Awal persidangan hari-hari berlalu dan tekanan semakin terasa. Desa Mumpe kini menjadi sorotan, bukan hanya bagi para warga, tetapi juga bagi media yang datang untuk meliput konflik ini. Dalam persidangan yang dijadwalkan, Arkana dan para warga harus bersiap menghadapi pihak perusahaan yang telah mengancam masa depan mereka. Pagi itu, saat Arkana bersiap-siap menuju gedung pengadilan, ia merasakan ketegangan di dalam dadanya. Rahayu menatapnya dengan khawatir. Ingat, sayang, apapun yang terjadi kita sudah berjuang. Jangan biarkan mereka mengalahkan semangat kita. Arkana mengangguk, berusaha menyimpan rasa cemas di dalam hati. Ketika mereka sampai di pengadilan, kerumunan warga telah menunggu di luar, membawa spanduk dan poster dengan tulisan tegas menolak penggusuran. Suara mereka menggelegar, menggetarkan dinding-dinding gedung yang dingin. Setelah mendaftar, mereka dipanggil ke dalam ruang sidang. Arkana duduk di bangku yang sudah disediakan, dikelilingi oleh wajah-wajah penuh harapan dan ketakutan. Di depan mereka, majelis hakim duduk dengan serius, siap mendengarkan kasus yang diperebutkan. Suara pihak perusahaan. Ketika perwakilan perusahaan berdiri untuk menyampaikan argumennya, suara yang dingin dan berwibawa memenuhi ruang sidang. Kami di sini untuk menunjukkan bahwa tawaran kami adalah solusi terbaik bagi semua pihak. Perusahaan kami akan menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi daerah ini, dan menjamin kesejahteraan bagi penduduk desa. Arkana merasakan desakan amarah di dadanya. Ia melihat wajah-wajah warga yang terpengaruh oleh kata-kata manis itu. Apa yang mereka tawarkan hanya janji kosong. Bisiknya kepada Rahayu yang duduk di sebelahnya. Rahayu menanggapi dengan gelisah. Mereka ingin kita percaya pada janji-janji mereka, tetapi kita tahu bahwa yang sebenarnya mereka inginkan adalah tanah kita. Ketika pihak perusahaan selesai menyampaikan argumennya, saatnya bagi Pak Gonopu dan Utin untuk memberikan pernyataan. Dengan nada tegas, Pak Gonopu berdiri dan berkata, "Kami di sini bukan untuk menolak kemajuan, tetapi untuk mempertahankan hak kami atas tanah yang telah kami warisi dari nenek moyang kami. Kami adalah petani, kami bertahan hidup dari hasil tanah ini, kami tidak akan menyerah." Sorakan dukungan menggema di dalam ruangan, meski terasa lemah di tengah ketegangan. Warga desa Mumpe merasa berdaya, namun di balik semangat itu, mereka tahu bahwa tantangan yang mereka hadapi sangat besar. Kesaksian di pengadilan Utin, dengan pengalaman sebagai aktivis, memberikan kesaksian yang menguatkan. Kami bukan hanya menuntut hak atas tanah, tetapi juga hak untuk hidup dengan cara yang telah diajarkan oleh nenek moyang kami. Kami berhak menentukan masa depan kami sendiri tanpa campur tangan pihak luar yang tidak mengenal sejarah dan tradisi kami. Wajah majelis hakim tampak serius. Mereka mencatat setiap kata yang terucap. Arkana menatap wajah hakim dengan harapan ingin melihat keadilan ditegakkan, meski keraguan masih menyelimuti hatinya. Ketika giliran Arkana tiba, ia berdiri dan mengatur napas. "Saya Arkana, dan ini adalah rumah saya. Saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh tanpa mengetahui bagaimana cara bertani, bagaimana cara menghargai tanah yang telah memberi kami kehidupan. Ini bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang identitas kami sebagai manusia." Ucapannya disambut hening. Namun dalam hening itu, Arkana merasakan keberanian yang mengalir dalam dirinya. Kami tidak ingin menjadi pengungsi di tanah sendiri. Kami berhak untuk melindungi tempat yang kami sebut rumah. Kami tidak bisa membiarkan mereka mengambilnya. Setelah sidang selesai, Arkana dan warga keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan campur aduk. Mereka berkumpul di luar, menunggu keputusan hakim yang akan diumumkan beberapa hari ke depan. Dalam kerumunan, mereka saling memberikan semangat, meskipun hati mereka dipenuhi rasa takut akan hasilnya. Keesokan harinya, Arkana kembali ke ladang. Saat ia menatap sawah yang mulai menguning, ia teringat semua yang telah diperjuangkan. Ia tahu hari-hari mendatang akan menjadi ujian bagi kekuatan dan keberanian mereka. Di saat sunyi, ia teringat kata Tambasari, "Jika kita tidak tahu siapa diri kita, kita akan kehilangan segalanya." Dalam hatinya, Arkana bertekad untuk tidak membiarkan mereka kehilangan apa yang telah dibangun selama ini. Kemenangan yang belum tentu. Hari pengumuman keputusan semakin dekat, dan Arkana merasakan ketegangan yang meningkat di antara warga. Mereka berkumpul kembali di balai desa, membahas kemungkinan apapun yang bisa terjadi. Kemenangan atau kekalahan, mereka harus siap. Mari kita ingat, apapun yang terjadi, kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Kita tidak sendirian.
Kata Pak Gonopu, mengingatkan mereka akan kekuatan solidaritas yang telah terbentuk. Ketika malam tiba, Arkana tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang menatap langit yang gelap di luar jendela. Dalam pikirannya, ia merenungkan masa depan anak-anaknya. Apakah mereka akan tumbuh di tanah yang subur ini atau menjadi bagian dari pabrik yang dingin dan asing? Rahayu menggerakkan tubuhnya tersadar dari tidurnya. Apa yang kau pikirkan, Arkana? Tanyanya lembut. Jika kita kalah, kita kehilangan segalanya, Rahayu. Tapi jika kita menang, itu berarti kita masih bisa menjaga semua ini. Jawabnya, suara tergetar penuh harap dan ketakutan. Rahayu menggenggam tangan Arkana, merasakan perasaan yang saling melengkapi di antara mereka. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama. Kita akan tetap bersatu. Dan dengan tekad itu, mereka menutup mata, siap menghadapi apapun yang menunggu di depan.